warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musul Hatimah, mahasiswa STAI Miftahul Huda Subang, program studi PGMI semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tafsir ayat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 tentang pendidikan spiritual. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Arudin Alijaya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupan dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam di Madinah, menjelaskan bahwa ayat yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki, yang artinya katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, itu memiliki arti sembelihan, dan pendapat lain mengatakan maknanya adalah ibadah. Selanjutnya, pada ayat yang berbunyi wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, yakni amal-amal kebaikan yang aku kerjakan dalam hidupku, adapun yang termasuk dari amal kebaikan setelah kematian seperti berwasiat untuk bersedekah dan melakukan berbagai kebaikan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud oleh kehidupan dan kematian itu sendiri. Selanjutnya, ayat yang berbunyi lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yakni ikhlas hanya untuknya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari ayat ini adalah apa yang wajib dicontoh oleh setiap mukmin sehingga mereka senantiasa melakukan amalan dengan tujuan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perilaku yang mesti dimiliki oleh setiap mukmin adalah keseimbangan dirinya dalam akidah dan ibadah, dan perilaku seseorang yang selalu menggambarkan akhlak yang mulia, baik dia sedang berada di dalam rumahnya atau sedang di tempat kerja dan dimanapun ia berada. Kemudian dia mengkhususkan dari itu ibadah yang paling mulia. Dia berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Maksud dari penyembelihanku adalah hal itu karena kemuliaan dan ibadah ini serta ketakwaannya, dan keduanya merupakan petunjuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikhlasan agama untuknya, mendekatkan diri kepadanya dengan hati dan lisan serta anggota badan yang lainnya. Dan dengan penyembelihan yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai oleh jiwa dan yang lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ikhlas dalam sholat dan penyembelihannya, maka secara otomatis dia akan ikhlas pada amalan-amalan yang lainnya. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah ataupun yang lainnya. Semenjak hidup sampai mati, tidak ada sesuatu baginya dan bentuk apapun, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Karena inti dari ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terdahulu, adalah ketauhidan. Dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Sebagai Nabi, beliaulah yang harus mengawal ketauhidan ini sebelum umatnya. Demikian variasi penjabaran dari beragam mufasir terhadap kandungan
dari arti surat Al-An'am ayat 162. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.